Lalu di sini untuk keuntungannya juga jika mereka berhasil memproduksi 5 galon, mereka mendapatkan 30 dolar rupiah. Lalu untuk biayanya produksinya sendiri itu sebanyak 23 dolar. Mereka berhasil mendapatkan keuntungan sebanyak 7 dolar. Namun di sini karena angkanya sama, antara selisihnya sama, jadi mereka 7 ke 7 mereka untuk yang produksi galon itu yang 4 galon tidak ada selisih keuntungan, yaitu dari 7 ke 7 mereka untuk mendapatkannya 6, lalu biaya marginalnya juga 6, maka di sini balance. Jadi untuk maksimal keuntungan yang mereka pilih adalah dengan memproduksi 4 galon, tidak di atas 4 galon ataupun tidak di bawah 4 galon. Maka keuntungan yang mereka peroleh yaitu MR, MR atau pendapat marginal sama dengan MC yaitu biaya marginal. Jadi balance. Lalu untuk selanjutnya adalah pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu banyaknya produsen atau penjual. Lalu adanya diferensiasi produk. Maksudnya diferensiasi produk di sini adalah adanya banyak sekali produk yang sama, tapi ada perbedaan dalam kemasan untuk bentuk, daya, dan kualitas. Misalnya untuk air putih ya, air putih minum itu kan banyak sekali merek-merek yang berbeda. Lalu yang ketiga itu pabrik dapat menentukan harga sendiri. Jadi karena tadi tidak ada campur tangannya pemerintah, maka mereka berhak berapa biaya jual yang akan mereka jual. Lalu untuk produsen mudah masuki pasar. Mudah masuki pasar ini tadi karena sistemnya tidak dicampur tangan pemerintah, maka siapapun bisa berjualan. Lalu produsen harus mempromosikan. Maksudnya di sini adalah salah satu hal yang sering dilakukan dalam pasar monopoli yaitu membentuk persepsi konsumen terhadap apa yang dijual oleh produsen, yaitu dengan rutin mempromosikan atau mengiklankan produk yang dijual. Adapun kelebihan dan kekurangan pasar monopoli yaitu jumlah produsen, maksudnya di sini adalah penjual tidak terbatas pada pasar monopoli dan persaingan komersial antar produsen dapat membawa keuntungan bagi konsumen. Lalu produsen masuk dengan mudah karena masuk dan keluar itu sangat mudah di dalam pasar monopoli. Jadi untuk terus mendorong produsen berinovasi, menghasilkan produk yang berkualitas. Konsumen cerdas. Di sini konsumen semakin cerdas untuk beli produk berdasarkan kebutuhan mereka sendiri. Lalu untuk kekurangannya yaitu pasarnya kompetitif. Maksudnya di sini karena hal harga, kualitas, dan pelayanan itu, produsen dengan sedikit modal dan sedikit pengalaman dan akan cepat beralih ke pasar ini. Terus untuk modal yang signifikan, pasar ini membutuhkan modal yang signifikan dalam produksi, operasi, dan pemasarannya. Produsen pasar ini adalah mereka yang memiliki banyak modal dan pengalaman yang sangat baik. Perlu adanya inovasi karena diharuskan melakukan inovasi untuk membuat biaya semakin tinggi sehingga akan mempengaruhi harga produk yang dibeli oleh konsumen. Lalu di sini pasar oligopoli. Karakteristik pasar oligopolistik adalah dalam struktur pasar oligopolistik terdapat beberapa penjual yang menawarkan produk tertentu, namun kata kecil di sini tidak dapat didefinisikan dengan istilah berikut. Menegaskan selanjutnya, setiap penjual di pasar oligopolistik saling bergantung dan salah satu keuntungan penjual dipengaruhi oleh tindakan penjual lainnya. Di sini kita mengandung sistem Prisoner's Dilemma, yaitu untuk menjelaskan perilaku penjual di pasar oligopolistik, kita dapat menggunakan konsep dari teori permainan, yaitu Prisoner's Dilemma. Secara konseptual, teori permainan adalah studi tentang perilaku pihak-pihak yang saling bergantung dalam membuat keputusan. Di sini saya menyajikan sebuah matriks ya.
yaitu hasil dari perilaku satu pihak yang mempengaruhi perilaku pihak lainnya disebut dengan reward. Misalnya di pasar oligopolistik ada dua penjual A dan B yang memproduksi minyak zaitun. Untuk mempelajari perilaku ini setiap penjual, saya akan menyajikan matriks ini yaitu sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat untuk setiap penjualan A atau B memiliki insentif untuk memilih tingkat keuntungan tertentu terlepas dari perilaku penjual lainnya, tetapi harus diingat bahwa keuntungan yang diperoleh penjual yang satu akan mempengaruhi keuntungan penjualan lainnya. Jika kedua penjual memiliki perilaku yang sama, maka hasil masing-masing akan mendapatkan keuntungan yang lebih kecil, yaitu mengalami penurunan keuntungan. Dari tabel yang kita ketahui bahwa jika A dan B memilih untuk memproduksi 100 botol di sini ya, maka mereka hanya mau dapat keuntungan masing-masing sebesar dengan 35 US dollar. Sedangkan apabila mereka memproduksi 150.000 botol minyak zaitun, maka mereka akan memperoleh keuntungan sebesar dengan 75 dolar. Lalu di sini tetapi jika keduanya milih untuk produksi 50 produksi minyak zaitun, maka tanpa mengetahui perilaku masing-masing, keuntungan yang mereka peroleh hanya 40 dolar saja. Situasi di atas merupakan perkembangan dari teori permainan yang disebut dengan dilema tahanan. Sebagai contoh sederhana, dalam situasi dilema narapidana ada dua penjahat, katakanlah Joker dan Penguin yang ditangkap oleh polisi dan memiliki pilihan untuk mengakui atau tidak mengakui kejahatan yang telah mereka lakukan dengan konsekuensi jangka panjang dari hukuman yang mereka terima harus mereka terima. Baik, bukan itu saja hasil dari presentasi saya. Apabila salah atau ada kurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.